Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Rosdiana dengan NIM 0704 1282 9143. Dengan rekan Saya Lovenia Zahra Safa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perdagangan global. Oke, pertama-tama aku pengen tahu apa sih sistem perdagangan global itu? Jadi sistem perdagangan global itu merupakan jaringan ekonomi yang menghubungkan berbagai negara untuk melakukan pertukaran barang, jasa, modal, serta teknologi. Sistem ini itu berjalan berdasarkan prinsip saling ketergantungan antara negara, efisiensi pasar untuk meningkatkan keuntungan bersama, serta aturan bersama seperti WTO yang memastikan perdagangan itu berlangsung adil dan transparan. Nah, terus gimana sih sejarah dan perkembangan global itu sendiri sebenarnya? Boleh dijelaskan? Jadi sejarah dan perkembangan dari sistem perdagangan global itu, yang pertama itu pada era kolonial, di mana perdagangan itu masih bersifat eksploitasi, di mana negara penjajah itu memanfaatkan wilayah jajahannya sebagai sumber bahan mentah dan pasar bagi produk industri mereka. Setelah itu, pasca Perang Dunia Kedua, di mana lahirnya GATT pada tahun 1947, negara-negara itu mulai mencari sistem perdagangan yang lebih adil dan stabil, sehingga dibentuklah GATT itu untuk mengatur tarif dan perdagangan internasional. Terus pada tahun 1995, GATT itu dirubah menjadi WTO, di mana WTO mengambil peran lebih besar dalam mengatur perdagangan dan tarif internasional. Terus pada era sekarang atau era globalisasi, di mana kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi membuat perdagangan antar negara itu semakin cepat, mudah, dan terintegrasi. Oh begitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih, siapa sih aktor-aktor utama dalam perdagangan global itu apa aja gitu? Jadi untuk aktor utama dalam sistem perdagangan global itu, yang pertama ada negara maju kayak Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Tiongkok. Jadi mereka itu menguasai teknologi, pasar, dan modal besar dalam sistem perdagangan global. Terus aktor selanjutnya itu ada negara berkembang kayak negara kita Indonesia yang berperan sebagai pemasok bahan mentah dan tenaga kerja, tapi juga berusaha naik sebagai produsen industri. Selanjutnya itu aktor lembaga internasional kayak WTO, IMF, dan World Bank yang menetapkan aturan, memberi bantuan, dan menjaga stabilitas perdagangan global. Terus ada juga aktor selanjutnya itu blok perdagangan regional kayak ASEAN, APEC. Jadi mereka tuh kerjasama antar negara di kawasan tertentu untuk memperkuat posisi ekonomi regional. Dan aktor terakhir itu ada perusahaan multinasional, di mana mereka itu sebagai pemain besar yang menghubungkan berbagai negara dalam rantai pasok global. Dan perusahaan multinasional ini juga sering lebih berpengaruh daripada negara-negara kecil. Oke, jadi dari penjelasan tadi aku sedikit meng-highlight tentang lembaga internasional WTO ya, punya peranan penting gitu dalam menerapkan aturan. Apa sih prinsip-prinsip utama dari WTO? Mungkin bisa kasih tahu? Jadi WTO itu punya prinsip-prinsip. Jadi yang pertama itu ada Most Favored Nation atau MFN, di mana setiap negara anggota itu harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Dan selanjutnya itu ada Nation Treatment. Kita tuh harus memastikan bahwa produk impor itu diperlakukan sama seperti produk lokal dalam negeri agar adil di pasar gitu. Terus prinsip selanjutnya itu ada Free Trade, mendorong penghapusan hambatan seperti tarif atau kuota,
supaya perdagangan itu lebih efisien gitu. Yang selanjutnya ada transparansi, menuntut agar semua kebijakan perdagangan itu terbuka dan bisa diakses oleh negara lain. Dan prinsip yang terakhir itu ada dispute settlement, menyediakan cara damai untuk sengketa antar negara. Oh, oke. Mungkin itu saja penjelasan tentang sistem perdagangan global dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.